Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian amal ibadah puasa sebagaimana amal ibadah puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dari firman ini kita bisa memahami bahwa amal ibadah puasa sebenarnya bukan awal ritual praktek ibadah umat Islam, tapi amal ibadah puasa juga merupakan praktek amal ibadah ritual yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, apakah praktek ibadah puasa yang kita lakukan sama dengan praktek ibadah puasa umat-umat terdahulu? Jawabannya berbeda. Oleh karena itu, mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa ritual ibadah umat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada ritual ibadah berawal dari susah menjadi mudah. Contohnya adalah khamar. Khamar mengalami 3 periode. Pertama, periode halal. Di awal Islam, sahabat boleh mengkonsumsi khamar. Kemudian periode kedua, khamar diharamkan ketika hendak melakukan sholat. Dan periode yang ketiga, baru khamar diharamkan dalam keadaan apapun. Ini berawal dari mudah menjadi sulit. Lalu, amal ritual ibadah yang kedua adalah praktek amal ibadah yang berawal dari sulit menjadi mudah. Contohnya adalah amal ibadah puasa. Mengapa begitu? Karena amal ibadah puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu dan juga awal periode umat Islam itu, mereka boleh melakukan berbuka puasa ketika masuk maghrib dan harus menahan makan, harus menahan jima, harus menahan hal-hal yang membatalkan puasa jika melakukan 2 hal. Yang pertama, jika dia tidur walaupun tidurnya berada di waktu maghrib, maka selanjutnya dia tidak boleh lagi makan. Atau jika dia telah melakukan sholat isya, misalnya isya adalah jam 7.30, jika dia langsung melaksanakan sholat isya pada pukul 7.30, maka selanjutnya dia tidak boleh lagi untuk makan atau berhubungan suami istri. Namun kita harus berterima kasih kepada jasa para sahabat, sehingga praktek amal ibadah puasa itu diamandemen, dirubah, sehingga terjadilah praktek ibadah puasa yang seperti kita lakukan zaman ini. Pada waktu itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan lain-lain. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansor bernama Qais bin Sormah. Sahabat ini sehari-hari bekerja di ladang, bekerja di bawah terik matahari yang panas. Dari pagi sampai sore, menjelang maghrib, sahabat ini pulang ke rumah. Tiba-tiba setibanya di rumah, beliau bertanya kepada istri, "Wahai istriku, apakah kita ada makan untuk berbuka?" Istrinya menjawab, "Mohon maaf suami, kita tidak memiliki makanan. Namun izinkan saya untuk cari makan di luar, saya akan minta kepada tetangga." Akhirnya si istri keluar rumah, sedangkan Qais bin Sormah al-Ansori, beliau tertidur di dalam rumah karena beliau kelelahan. Sang istri berhasil mendapatkan makanan, namun ketika kembali ke rumah, dia sangat menyesalkan karena sang suami telah tertidur.
Dibangunkanlah sang suami. Wahai suamiku, bangun. Terbangun, sang istri berucap, saya sudah membawakan makanan, namun engkau tidak boleh memakan ini karena engkau telah tertidur, walaupun kejadian tidurnya berada di waktu maghrib. Ini termasuk amal ibadah yang sulit, sehingga diamandemen menjadi praktek amal ibadah yang mudah seperti yang kita kenal. Lalu sahabat Qais bin Sormah al-Ansari melanjutkan keesokan harinya pergi ke ladang. Beliau bekerja di bawah terik sinar matahari yang panas, dan pada siang hari beliau kemudian pingsan. Akhirnya kejadian pingsan beliau dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengetahui kejadian itu sehingga turunlah ayat Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Okelah, sekarang kalian boleh makan, kalian boleh minum. Sampai kapan? Sampai benang putih menjadi jelas dari benang hitam. Maksudnya apa? Minal fajr, ketika sudah ada fajar. Berarti yang awalnya tadi tidak boleh makan ketika tertidur atau salat isya, sekarang diamandemen menjadi tidak boleh makan ketika sudah terbit fajar, yaitu pada waktu salat subuh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, kita layak bersyukur kepada para sahabat, karena berkat jasa mereka kita mendapatkan praktek amal ibadah yang sempurna, baik itu dari salat, dari puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, sungguh menjadi aib bagi seseorang apabila dia benci kepada sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Dengan siapapun di antara mereka kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Terakhir, ingat saudara-saudara, puasa itu sebenarnya bukanlah tentang seberapa kurangnya berat badan kita, tapi puasa adalah tentang seberapa kurangnya dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.